Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkaulah Tuhan yang melawat setiap kami umat. Kami tahu hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi kami. Hadirat-Mu membawa pemulihan dalam hidup kami. Hadirat-Mu membawa kami masuk dalam pengalaman indah bersama-Mu. Ya Roh Kudus, kami terima kuasa. Kami terima kuasa, kami terima kuasa. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kesembuhan terjadi pagi hari ini atas setiap kami. Di dalam nama Yesus ada kuasa mengalir di dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Worship, worship. Hallelujah. Kembali kami bersuka cita karena kami tahu perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kami di rumah kami masing-masing membawa setiap kami masuk dalam dimensi Allah. Kuasa nyatakan, kesembuhan kami terima, mujizat kami lihat di dalam nama Yesus. Itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tatkala kami percaya, pagi hari ini kami yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus kami terima kuasa mujizat, kuasa lawatan Allah di dalam nama Yesus. Kami terima, kami terima, kami terima. Terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur dalam kasih setia Tuhan. Tuhanlah yang pimpin hidup kami. Tuhanlah yang membawa kami masuk dalam hidup yang berkemenangan. Betul badai masih ada dalam hidup kami. Betul apa yang kami lihat terkadang membuat kami gentar. Apa yang kami dengar terkadang membuat kami bimbang. Tapi hari ini tatkala kami memuji menyembah-Mu, sungguh segala ketakutan, kegentaran itu sirna. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah Immanuel, Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Sekalipun sungai engkau lalui, engkau tidak akan dibiarkan dihanyutkan. Sekalipun api engkau lalui, engkau tidak akan dibiarkan terbakar. Sebab ada perlindungan Allah dari tempat yang maha tinggi, yang menyertai, menolong, membela, berperkara dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami kembali ada dalam hadirat Tuhan. Betul kami tidak dalam satu waktu yang sama, kami tidak dalam satu tempat yang sama, tapi kami satu hati menyembah Allah yang sama. Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang membela dalam hidup kami, Allah yang berperkara atas hidup kami. Pagi hari ini juga kami membuka hati kami untuk kembali menyenangkan telinga kami mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu, sebab firman-Mu yang membersihkan hidup kami. Kami perlu firman-Mu, sebab firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, sehingga kami tidak terantuk di jalan-jalan kami. Kami perlu firman-Mu, sebab firman-Mu yang memberikan kami damai, sejahtera, sukacita, kegembiraan di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, kegentaran yang kami lihat dan kami dengar. Kami perlu firman-Mu ya Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Ajarkan kami agar kami mengerti kebenaran, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, hamba berdoa, setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka mengalami lawatan Tuhan. Bahkan ketika kami mendengar firman, timbul iman. Dan melalui iman kami melihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan dalam kami. Dalam nama Yesus
Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita menyembuhkan kita. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Kalau kita bilang kita masih punya Tuhan Yesus, maka jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita bilang kita masih punya Tuhan Yesus, Alkitab jelas katakan 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menyaksikannya. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Kalau kau berkata kau masih punya Tuhan Yesus, jangan putus asa dong. Kalau kau berkata kau masih punya Tuhan Yesus, bangkit semangat, karena Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Sama-sama sekali lagi katakan, saya masih punya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya minta maaf karena beberapa hari tidak bisa mengadakan ibadah doa pagi secara online. Tapi saya percaya setiap kita tetap terus beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita tetap terus menyembah Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan firman Tuhan, kita memulai hari bersama dengan persekutuan dengan Tuhan, karena kita percaya Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Fokus kita adalah pribadi Tuhan, bukan kepada berkat. Berkat pasti, karena itu carilah Tuhan, maka berkat akan mengejarmu. Cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan, cari ibadahnya, cari perkenanan Tuhan. Jangan cari dompetnya Tuhan, jangan cari berkat-berkatnya Tuhan. Karena saya teramat yakin perkataan Tuhan Yesus itu yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kejadian pasal 24, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru. Kejadian pasal 24, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat 27. Beberapa hari lalu saya sharing tentang kejadian pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Bagaimana Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan pasangan hidup buat Ishak, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hambanya ini diikat oleh sumpah kepada Abraham. Ya, seorang hamba seperti itu harus bersumpah kepada tuannya, berjanji kepada tuannya. Sama seperti kita, hamba-hamba. Saudara dan saya adalah hamba-hambanya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan Yesus. Amin, amin. Ketik di kolom komentar, saya adalah hamba Tuhan Yesus. Yes. Nah, hari ini kita bahas lebih khusus tentang hambanya daripada Abraham. Kejadian 24 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-27. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari untanya. Jadi ketika dia diutus oleh Abraham, diikat oleh sumpah kepada Abraham untuk mencarikan pasangan hidup buat Ishak di tempat tanah kelahirannya, bukan dengan membawa Ishak ke sana, tetapi membawa perempuannya itu ke tempat di mana Ishak berada, sudah dikasih dalam Tuhan. Maka pergilah hambanya ini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Lihat saudara, jadi hambanya ini ketika diutus untuk meminang Ribka, untuk mencari Ribka terlebih dahulu, maka hambanya ini membawa banyak harta, benda, barang-barang daripada Abraham untuk meminang Ribka. Hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Naor, kampung halamannya Abraham. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Ayat 12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Hamba dari Abraham ini meminta tanda dari Tuhan. Tuhan, jika Engkau berkenan menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku, maka hal inilah yang terjadi. Inilah yang diajarkan kepada firman Tuhan buat setiap kita. Kalau kita nggak tahu jalan mana yang harus kita jalani, kalau di hadapan kita ada berbagai jalan yang harus kita putuskan, saya harus berjalan di mana? Kita minta tanda, kita doa sama Tuhan. Jangan liar. Jangan liar, saudara. Langsung ambil, ini kali yang benar, ini kali yang benar. Betul, kita harus melangkah. Tapi minta tuntunan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus minta tuntunan Tuhan. Amin. Ingat, kita manusia, kita katakan hanya bisa mereka-rekakan, merencanakan, tetapi keputusan itu berasal daripada Tuhan. Kita minta Tuhan tuntun saya. Orang-orang muda, engkau punya pasangan, engkau punya teman dekat, doakan. Jangan langsung samber, langsung aja kawin, doakan. Iya kan? Sehingga nantinya Tuhan tuntun, nantinya Tuhan arahkan kemana tempat atau pribadi yang Tuhan kenankan, jalan yang Tuhan mau. Karena kita tidak tahu, dan kita bukan maha tahu, Tuhanlah yang maha tahu setiap jalan-jalan kita. Tugas kita adalah, Tuhan, aku berdoa, aku meminta arahan, jalan mana yang aku harus ambil. Kalau ini jalan dari Tuhan, bukakan pintu selebar-lebarnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya, sehingga aku tidak salah melangkah. Itu doa kita. Amin. Jangan kalau udah tertutup kita paksa. Susah buat kitanya nanti. Kalau pintu sudah tertutup, jangan paksa. Berarti Tuhan mau bukakan jalan lain buat kita. Amin, saudara. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ingat, hamba Abraham ini udah minta tanda dari Tuhan. Ya, itu sebabnya ketika dia minta tanda dari Tuhan, baru dia melangkah. Bukan dia melangkah dulu. Minta tanda dari Tuhan, baru dia doakan dulu, baru dia melangkah. Ya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air dari buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri, untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Lihat, udah ada urutan. Jadi ketika hamba Abraham ini doa minta tanda dari Tuhan, maka dia mulai melangkah. Ketika dia mulai melangkah, ada waktunya dia berdiam dulu di hadapan Tuhan. Ada waktunya dia melihat cara kerja Tuhan. Ingat, kita sudah kerjakan bagian kita, jangan memaksakan kehendak. Kita udah kerjakan bagian kita, nantikan bagiannya Tuhan. Iya kan? Karena biar bagaimanapun apa yang kita kerjakan, kita minta biarlah Tuhan sertai apa yang kita kerjakan. Biarlah Tuhan tolong apa yang kita kerjakan. Jangan kita bekerja mati-matian. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita kerja minta hikmat Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan kita lihat hamba Abraham, dia melihat pertolongan Tuhan. Dia melihat, dia menanti-nantikan jawaban Tuhan. Apakah benar orang ini atau perempuan ini yang berasal daripada Tuhan? Dia melihat. Jadi ada waktunya kita melakukan sesuatu, tapi ada waktunya kita berdiam. Apa maksudnya berdiam? Kita lihat bagaimana Tuhan berperkara. Ingat, biar bagaimanapun jalan-jalan kita, kalau Tuhan kenankan, maka Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Jalan-jalan kita yang kita arahkan, yang kita doakan, yang kita minta dari Tuhan untuk Tuhan arahkan, maka Tuhan juga yang akan menuntun step by step. Kalau ada sesuatu terjadi di luar kendali kita, jangan stres. Kenapa? Kan kita udah serahkan.
Sama-sama bilang sama saya itu sudah serahkan. Jadi apa yang kita doakan, kita langkah, kita maju, kita bertindak, setelah itu kita serahkan hasilnya sama Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita dalam satu perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan, dan itu mungkin agak sedikit merugikan kita, mungkin itu sedikit mengecewakan kita, it's okay. Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita, tapi yang kita percaya dan kita imani, jalan Tuhan itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa jalan-jalan kita. Amin. Ini yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan. Setelah unta-unta puas minum, maka orang itu mengambil, dan orang itu mengamat-ngamati, ayat 21, orang itu mengamat-ngamatinya dan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkan bagi Naor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak bagi kami, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu, hamba Abraham itu, dan sujud menyembah Tuhan. Kenapa? Ayat 27. Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih setianya dan kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Lihat, hamba Abraham tidak tahu di mana pada saat dia ada di kampungnya Abraham, siapa wanita yang layak bagi anaknya Abraham Ishak ini. Dia minta tanda dari Tuhan. Setelah dia minta tanda dari Tuhan, dia menantikan Tuhan. Dan ketika tanda itu mulai diarahkan, ada datang satu wanita menghampirinya sedang isi buyung air. Maka dia melakukan bagiannya. Hamba Abraham ini melakukan bagian, dia datang. Dan setelah itu dia menantikan lagi apa yang Tuhan akan kerjakan. Lihat, ada kalanya kita perlu berdiam diri, jangan memaksakan kehendak. Ada kalanya kita perlu menantikan Tuhan. Kalau kita udah buat ini, kita udah kerjakan ini, tapi belum lihat pertolongan, kita katakan nantikanlah Tuhan. Jangan paksa kehendakmu. Karena seringkali ketika kita mulai memaksakan kehendak kita, hancur jalan-jalan. Ada waktunya dimana ketika kita udah mulai mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, kita serahkan hasilnya sama Tuhan. Tuhan, aku udah kerjakan bagianku. Sebagai seorang istri aku udah mengalah, sebagai seorang suami aku udah mengalah, sebagai seorang anak-anak aku udah mengalah. Aku tunggu dan aku nantikan perkara-perkara yang akan Tuhan buat. Untuk menjamah hati manusia itu urusan Tuhan. Kita gak bisa memaksakan kehendak seorang, keinginan seorang untuk mengikuti apa yang kita mau, karena Tuhan yang menggerakkan hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-27 dari Kejadian pasal 24 ini, kita belajar dari hambanya Abraham, atau lebih tepatnya dari seorang hamba. Apa yang kita pelajari dari seorang hamba ini? Yang pertama, tugasnya. Apa tugas seorang hamba? Tugas seorang hamba, ketika Abraham menyuruh hambanya ini, maka apapun yang diperintahkan oleh Abraham, apapun yang diperintahkan oleh Abraham kepada hambanya ini, untuk pergi mencari pasangan hidup bagi Ishak, maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana saya, seorang hamba, melakukan apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan saya. Dan jangan lupa, kita adalah hamba-hamba Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah hamba-hamba yang sudah dibeli dari hamba dosa dan hidup dalam hamba kebenaran. Oleh apa? Oleh kematian di atas kayu salib. Kita adalah hamba Tuhan Yesus. Tugasnya apa seorang hamba? Yang pertama saya pelajari, tugas seorang hamba adalah berkenan kepada tuannya. Apa itu berkenan? Melakukan apa yang tuannya mau. Apa itu berkenan? Taat kepada tuannya. Apa itu berkenan? Setia kepada tuannya. Hamba Abraham bisa saja melarikan diri. Alkitab mencatat di ayat yang ke-10 bahwa hamba Abraham ini membawa harta benda daripada Abraham.
membawa 10 unta, membawa barang-barang berharga lainnya untuk meminang pasangan hidupnya Ishak. Dia bisa saja melarikan diri, udah bawa harta kok, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia rindu untuk melakukan yang terbaik buat tuannya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Tugas kita dalam kita menjalani hidup ini adalah bagaimana saya mencari perkenanan Tuhan, supaya di hadapan Sang Raja, di hadapan Tuhan, saya sebagai seorang hamba berkenan. Sama-sama bilang sama saya harus berkenan kepada Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutar balik keadaan hidup kita. Tapi yang Tuhan cari adalah hati yang berkenan dalam hidup kita. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Rasul Paulus bilang sama Timotius begini: seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit, seorang hamba, tidak lagi mempedulikan apa yang menjadi keperluan diri, tapi bagaimana supaya hidupnya berkenan kepadanya. Maksudnya apa? Kita seorang hamba. Hambanya Abraham juga adalah seorang hamba. Dia punya kepentingan hidup, dia punya keperluan, dia punya kebutuhan. Kita pun demikian. Dan ketika dipercayakan Abraham untuk membawa sebagian harta bendanya, bisa saja hambanya Abraham ini pergi meninggalkan Abraham, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak. Udah dia membawa hartanya. Demikian pula kehidupan kita. Kita bisa saja melakukan sesuatu apa yang kita mau. Ego kita, seringkali anak-anak Tuhan dihancurkan oleh egonya. Seringkali rumah tangga pecah karena ego istri, ego suami. Tapi hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang bisa berkenan kepada tuannya, tidak lagi memusingkan dirinya. Karena begini saudara, kenapa Alkitab bilang jangan lagi memusingkan penghidupan buat dirimu? Karena penghidupan buat diri saudara dan saya, itu Tuhan yang pelihara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara hidup saya. Tugas saya apa? Bukan memusingkan, bukan mencari-cari penghidupan saya. Ada banyak orang ribut, bertengkar, berantem. Karena apa? Karena perut. Karena urusan perut. Maka adik kakak bisa bertengkar karena urusan perut. Orang tua dengan anak bisa ribut karena mementingkan apa? Penghidupannya. Alkitab katakan seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya. Karena kita percaya soal-soal penghidupan kita itu ada yang ditanggung oleh Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu, firman Tuhan katakan. Amin. Jadi bagaimana seorang hamba bisa berkenan kepada Tuhan? Jangan memusingkan kepentingan dirimu, tapi buatlah cara bagaimana supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Kita punya pergumulan, yes. Kita punya masalah, kita punya tantangan, kita punya ada hal-hal yang membuat kita terkadang seringkali membuat sedih, membuat marah, membuat kecewa, membuat luka hati. Kenapa? Karena terlalu mementingkan perasaan. Iya kan? Habis perasaan saya pendeta tidak dihargai sebagai seorang istri. Suami juga berkata, saya pendeta, saya udah cari uang buat istri, buat anak-anak, tapi saya nggak dihargai, perasaan saya nggak dihargai. Karena ribut, karena perasaan. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, orang yang hanya mementingkan perasaannya, Alkitab katakan tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena egonya tinggi. Aku, dan aku. Aku harus dihargai, aku harus dihormati, aku harus lebih daripada orang-orang yang lain. Aku, dan aku.
Orang seperti ini gak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Orang seperti ini gak bisa jadi hamba. Hamba adalah hilangnya keakuan. Sama-sama bilang sama saya, seorang hamba adalah hilangnya keakuan, hilangnya keegoan. Hamba gak bisa lagi mementingkan dirinya sendiri. Dan saudara dan saya adalah hamba-hamba Kristus. Jadi yang pertama, tugas seorang hamba adalah bagaimana berkenan kepada Tuannya. Bagaimana seorang hamba bisa berkenan kepada Tuannya? Hilangnya keakuan membuat setiap kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi tugas seorang hamba? Berserah kepada Tuannya. Ya suka-sukanya Tuhan lah. Kalau Tuhan mau apa, itu yang Tuhan baik. Saya percaya itu yang terbaik buat saya. Ketika Abraham memerintahkan hambanya untuk mencari pasangan hidupnya, hambanya ini bilang begini, bagaimana kalau perempuan ini tidak mau saya bawa ke Kanaan? Karena perintah Abraham, jangan tarik Ishak untuk pulang ke kampung halamannya, tapi bawa perempuan yang kamu temukan itu ke Kanaan, ke tempat di mana Ishak dan Abraham berada. Lalu hamba ini tanya, bagaimana kalau perempuan ini tidak mau? Kalau perempuan itu tidak mau, maka sumpahmu terputus atau sumpahmu batal. Berarti bukan salah hambanya itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, hambanya Abraham sebagai seorang hamba punya pandangan, punya pikiran untuk memikirkan bagaimana kalau terjadi seperti ini, bagaimana kalau terjadi seperti ini. Ya wajar, dia manusia. Demikian pula setiap kita hamba Tuhan Yesus. Hidup kita diselamatkan, bukan cuma sekedar diselamatkan lalu tinggalkan begitu saja. No, ketika kita diselamatkan, Tuhan juga pelihara hari-hari hidup kita. Tapi mungkin kita berkata, Tuhan bagaimana dengan hari esok? Keadaan hari ini saya sedang bergoncang ekonomi saya. Tuhan bagaimana dengan lusa? Bagaimana dengan minggu depan? Bagaimana dengan 2 bulan depan? Itu yang seringkali kita hadapi. Tapi saya teringat akan perkataan Maria. Kita lihat dalam Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan jadilah padaku apa yang aku mau. Maria bisa nuntut. Kenapa mesti saya? Tapi Maria menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Hamba dari Abraham pun demikian. Dia bisa saja komplain, ya cari yang lain ke Tuhan, jangan saya, kan masih ada yang lain. Hamba-hambamu kan bukan cuma saya. Hambanya Abraham mungkin juga bisa bilang begini, ya saya mau cari pasangan hidup anakmu, tapi sesuai dengan cara saya, bukan caramu dong. Dia bisa saja bilang begitu. Tapi seorang hamba, saya kembali ingatkan, hilangnya keakuan. Apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi kepentingan saya, itu udah hilang. Hamba, apa yang Tuhan mau itu yang terjadi, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah perkataan Maria, apapun juga ya Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Nah, hari ini kita diingatkan tugas seorang hamba. Yang pertama, jadilah berkenan kepada Tuhan. Siapa hamba? Saudara dan saya, kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, apa tugas seorang hamba? Tugas seorang hamba belajar untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kenapa kita berserah? Karena kita tahu kita hamba. Di atas kita ada yang pelihara hidup kita. Kenapa kita berserah? Karena kita tahu kita hamba. Hidup kita Tuhan yang tentukan, Tuhan yang atur, Tuhan yang arahkan. Kita berserah dan bukan menyerah. Betul kita punya pergumulan.
Itu sebabnya selalu Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebagai seorang hamba, saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah, saya punya pergumulan, tapi saya tahu Engkau pembela saya, Engkau penolong saya, Engkau yang menebus saya, maka saya serahkan hidup saya kepadamu. Siapapun saudara yang hari-hari ini bilang terlalu berat pergumulanmu, siapapun saudara yang hari-hari ini bilang Tuhan terlalu susah pergumulan, terlalu pelik masalah saya mau sarankan, bawa itu kepada Tuhan. Engkau hidup sudah ditebus. Yesus yang kita sembah bukanlah Yesus yang hanya menyelamatkan kita mati di atas kayu salib lalu pergi meninggalkan kita. No. Dia menyelamatkan kita dan dia juga menjamin hidup kita. Bukan hanya menjamin pada saat kita hidup, tapi menjamin ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, kita akan dibawa di tempat di mana dia berada. Pastikan setiap kita mengerti bahwa sebagai seorang hamba, tugas kita yang pertama, jadilah berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua, banyak berserah. Karena seringkali jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan kita. Tapi yang kita tahu, jalan Tuhan selalu membawa kita masuk dalam rancangan-rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang kita pelajari yang kedua dari peristiwa ini? Tadi yang pertama kita sudah belajar tugas seorang hamba. Yang pertama berkenan, dan yang kedua berserah. Dan yang kedua saya pelajari, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini masih dalam kehidupannya hamba ini. Hambanya Abraham. Hamba Abraham ini, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan, dia mengikuti kebiasaan tuannya untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Lihat, tatkala dia sedang datang untuk mencari Ribka, dia ngomong dulu sama Tuhan di ayatnya yang ke-12. Saudara lihat kembali ayat 12, pasal 40 ke 24. Kejadian 24 ayat 12 bilang begini, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia mulai dengan Tuhan. Seorang hamba itu harus mengikuti apa yang tuannya ajarkan. Seorang hamba harus mengikuti apa yang diteladankan oleh tuannya. Seorang hamba harus punya kebiasaan-kebiasaan yang sama, yang sering dilakukan oleh tuannya. Dan kita adalah hamba Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan, yang sudah mencontohkan, yang sudah meneladani apa yang seharusnya kita buat. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 bilang begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya apa? Kamu mengikuti jejaknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah ada patternnya, udah ada arahannya, udah ada tuntunannya. Kita tinggal ikuti. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, kita tinggal ikuti. Amin. Kita udah melihat apa yang Tuhan Yesus buat. Dan yang kedua saya pelajari dari peristiwa Abraham atau hamba dari seorang Abraham ini, apa yang dia lakukan? Dia melakukan seperti apa yang Abraham biasa lakukan. Abraham biasa melakukan mendirikan mezbah, itu diikuti oleh Abraham, oleh hambanya. Dia berdoa. Bahkan di ayat yang ke-27, ayat 26 dan 27, ketika akhirnya bertemu dengan Ribka, oh dia bersyukur kepada Tuhan. Ini kan kebiasaannya Abraham. Tatkala selesai berperang, tatkala dia selesai menghadapi suatu permasalahan, tatkala dia sedang bergumul, dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan banyak hal, meneladani, agar kita mengikuti apa yang sudah diteladani oleh dia. Kita mengikuti apa yang menjadi arahan-arahannya. Sebagai seorang hamba Kristus, ayo saya ajak setiap kita, ikutilah gaya hidupnya Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus udah lakukan, buat itu. Karena kita percaya
Ketika kita mulai mengikutinya, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita kerjakan. Bagian kita apa? Lakukan. Bagian kita apa? Kerjakan. Karena sudah ada teladannya. Nih, buat. Nih, lakukan. Lakukan. Ya. Jadi yang kedua dari peristiwa hamba Abraham ini kita belajar. Yang kedua, bagaimana hamba Abraham mengikuti kebiasaan tuannya untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Kita seorang hamba harus mengikuti apa yang Tuhan kita ajarkan. Tirulah itu. Jangan tiru gaya hidup orang-orang dunia. Gaya hidup si A keren, cara hidup si B keren. Pattern kita sudah ada. Tuhan Yesus, lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus buat dalam kebenaran firman-Nya untuk kita lakukan. Karena ingat, Dia sudah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Di ayat 27. Ayat 27 bilang begini. Terpujilah Tuhan. Ini hambanya Abraham ketika melewati masa-masa sukar untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak dan bertemu dengan apa yang sudah dia rindukan selama ini untuk bertemu dengan pasangan hidupnya Ishak. Maka kita katakan ayat 27, lalu serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih setianya dari Tuanku ini, dan Tuhan telah, apa dikatakan? Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, seorang hamba ketika mengikuti teladannya, dalam perikop ini hamba Abraham mengikuti apa yang Abraham lakukan, mengikuti apa yang Abraham anjurkan. Maka saya mau pastikan Tuhan yang akan menuntun setiap hamba-hambanya yang setia. Dan dari peristiwa ini yang terakhir kita belajar bahwa Tuhan akan menuntun kita ketika ada, yang pertama, ketulusan, yang kedua, kesetiaan, dan yang ketiga, ada pengorbanan. Seorang hamba harus tulus. Sama-sama bilang sama saya, harus tulus. Sama-sama bilang sama saya harus tulus. Seorang hamba harus setia. Sama-sama bilang sama saya harus setia. Dan seorang hamba harus ada pengorbanan. Namanya hamba tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Seorang hamba yang mementingkan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang hambanya buat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Maka seorang hamba, sama-sama hamba Tuhan Yesus, saya mengajak setiap kita, ayo setia ikut Tuhan. Ayo sama-sama tulus ikut Tuhan. Belajar untuk berkorban. Ketika tiga hal ini engkau lakukan, engkau tulus mengikut Tuhan, engkau setia mengikut Tuhan, engkau belajar untuk berkorban. Ada pengorban perasaan, berkorban waktu, berkorban tenaga. Maka saya percaya firman Tuhan tergenapi, engkau akan dituntunnya. Sama seperti hambanya Abraham, dituntunnya. Hamba Abraham ini setia, dia loyal terhadap Abraham. Hamba Abraham ini tulus mengikuti apa yang Abraham rindu untuk dia lakukan. Hamba Abraham ini melakukan pengorbanan. Dia berjalan untuk mencari pasangan hidup Ishak, bukan untuk dirinya tapi untuk anak dari Tuhan. Bicara tentang pengorbanan. Demikian pula kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus, ayo kita belajar setia terhadap perkara-perkara kecil. Tuhan akan berikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Belajar untuk loyal, belajar untuk tulus melakukan segala sesuatu. Jangan hitung-hitungan. Terlebih banyak Tuhan sudah memberkati hidup kita. Jangan hitung-hitungan lagi. Buat apa saya ke gereja? Buat apa saya hitung beri perpuluhan, beri persembahan. Kalau usaha saya nggak diberkati, sampai sekarang toko saya belum bangkit dari keterpurukan ekonomi. Jangan ikut hitung-hitungan dong sama Tuhan. Tuhan hitung-hitungan sama kita, selesai kita, saudara. Ya kan? Nafas hidup itu punya Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesanggupan untuk menghadapi masalah semua karena Tuhan. Karena itu pastikan pagi hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan Yesus, engkau mau hidupmu dituntun oleh Tuhan, engkau mau hidupmu dituntun dan diarahkan, maka yang pertama jadilah hamba Tuhan yang tulus. Yang kedua jadilah hamba Tuhan yang setia. Dan yang ketiga jadilah hamba Tuhan yang siap untuk berkorban. Ada banyak hal yang kita pelajari pagi hari ini tentang hidup sebagai seorang hamba Tuhan Yesus. Belajar dari Eliezer, hambanya Abraham. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu betul dalam kami mengiring Tuhan sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, tidak mudah menjalani hidup ini. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika Tuhan mengutus kami keluar, ketika Tuhan membawa kami masuk dalam pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan, maka kami harus hidup berkenan. Kami harus terlebih dahulu mencari perkenanan Tuhan. Kami harus hidup berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu perkenanan kami kepada Tuhan, keberserahan kami kepada Tuhan, itu yang membuat kami akan melihat perkara-perkara dahsyat yang Allah akan kerjakan dalam hidup kami. Jika itu yang menjadi doamu, saudara dikasih dalam Tuhan, kau rindu untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, kau rindu menjadi hamba yang berserah kepada Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini kita juga diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Ikuti teladan Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, kami mau mengikutinya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kami mengasihi musuh, kami berdoa bagi mereka. Kami rindu untuk melakukannya. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus perlengkapi kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan Yesus yang melakukan apa yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus kerjakan terlebih dahulu. Roh Kudus arahkan kami, Roh Kudus tuntun kami. Jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang rindu, engkau yang siap untuk mau mengikuti teladan, segala teladan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hari ini kami berdoa juga bahwa kami mengerti sebagai seorang hamba, kami perlu dituntun oleh Tuhan, kami perlu diarahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang tulus. Kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap berkorban. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Perlengkapi kami, persiapkan kami. Jika itu juga yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, setiap kami yang menaruh tangan kanan kami di dada, kami berdoa, ini kami, utus kami. Kami adalah hamba-hamba Tuhan Yesus, yang kami tahu hidup kami harus berkenan kepada Tuhan, dan hidup kami harus berserah kepada Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang harus melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah teladani dalam hidup kami. Kami adalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang harus melakukan kehambaan kami dengan setia, dengan tulus, dan dengan penuh pengorbanan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Amba berdoa secara khusus buat umatmu yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka yang membuka hati mereka, mereka yang siap untuk diperlengkapi menjadi seorang hamba Tuhan Yesus. Amba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Betul kami punya masalah, kami punya pergumulan sendiri. Betul kami punya tantangan hidup sendiri. Tapi di sisi lain kami harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami, sehingga kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Thank you Lord. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap hamba-hambamu, di mana pagi hari ini kami bersatu hati menghadap Tuhan Allah kami. Di rumah kami masing-masing, kami rindu diperlengkapi, kami rindu dipersiapkan untuk menjadi hamba-hambamu yang mau dan rindu untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, perlengkapi kami dengan roh yang menyala-nyala, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan, untuk terus mengandalkan Allah Tuhan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hingga firman termaterai
Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan setiap apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi pokok-pokok doa mereka, hamba bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam hidup mereka. Hidup mereka milik Tuhan, hidup mereka kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang akan membawa hidup mereka untuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan sudah jamah dan sembuhkan. Hamba percaya tergenapi firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Disampaikan firman-Mu, disembuhkan setiap kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan setiap kami. Sehingga kami sungguh melihat campur tangan Tuhan. Sungguh kami melihat pembelaan Tuhan. Sungguh kami melihat kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pergumulan mereka yang bergumul dalam rumah tangga mereka. Ada istri-istri yang ditinggalkan suami, ada suami-suami yang ditinggalkan istri. Tetap setia cari Tuhan, maka engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat Tuhan buat dalam rumah tanggamu. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap mereka ya Tuhan yang bergumul dan bergoncang dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus dengar seru doa mereka. Sehingga dimanapun suami-suami mereka berada, istri-istri mereka berada, mereka yang telah pergi meninggalkan pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, kami bersatu hati, kami sepakat, kami doa di dalam nama Yesus, dijamah Roh Kudus, sehingga mereka kembali dan berbalik kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini kami percaya rumah tangga anak-anak Tuhan dipegang. Tuhan tolong beri hikmat kepada suami-suami, kepada istri-istri dalam menjalankan rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap usaha, buat setiap pekerjaan, setiap dagangan, setiap perekonomian dari anak-anak Tuhan. Mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hidup mereka. Kami percaya firman-Mu tergenapi, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami terima dalam nama Yesus. Kami melihat kuasa Allah dinyatakan. Hidup kami terpelihara dengan baik. Hidup kami seada Tuhan yang menjaminnya. Bahkan hamba berdoa secara khusus buat setiap anak-anak Tuhan yang perlu membayarkan setiap apa yang harus mereka bayarkan di sepanjang bulan berjalan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua terselesaikan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup anak-anak Tuhan. Tuhan memelihara hidup hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus mereka terpelihara sepanjang bulan Mei ini. Dalam nama Yesus mereka lihat pemeliharaan Tuhan ajaib sepanjang bulan Mei ini. Di dalam nama Yesus ada terobosan-terobosan keuangan, ada terobosan-terobosan perekonomian, ada terobosan-terobosan pekerjaan, usaha dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang mendoakan untuk mendapatkan keturunan dalam hidup mereka. Tuhan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga setiap umat Tuhan yang merindukan keturunan hari-hari ini dipercayakan keturunan ilahi dalam nama Yesus atas rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan komunitas doa pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, umat Tuhan, dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan. Secara khusus anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam komunitas doa pagi ini. Biarlah Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang menolong, sehingga komunitas doa pagi ini terus Tuhan berkati, Tuhan terus pakai untuk menguatkan, meneguhkan iman anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati setiap kami. Kami teringat akan kota kami pada akhirnya. Kami ucapkan berkat, kota kami diberkati Tuhan. Kota kami disertai Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati kota kami di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami diberkati Tuhan, kota kami tentram, kota kami damai di dalam nama Yesus. Hasil bumi kota-kota kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa pemimpin pemerintahan kota kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam nama Yesus.
ada damai, ada tentram, ada kasih Tuhan atas kota kami. Dijauhkan daripada bencana alam, dijauhkan daripada rancangan-rancangan roh jahat, rancangan-rancangan orang jahat. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa, Tuhan tolong kota kami. Kami berdoa juga buat bangsa Indonesia, Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami ada di bangsa kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tuhan tolong jajaran menteri yang ada. Tuhan tolong Panglima TNI. Tuhan tolong TNI Polri. Tuhan tolong memberkati juga Bapak Kapolri. Di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah. Kami doa agar mereka diberikan roh hikmat, kebijaksanaan, terlebih roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil keputusan adalah keputusan yang Tuhan taruh dalam hati mereka untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hasil bumi bangsa ini baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, perekonomian bangsa Indonesia baik. Bahkan kami berdoa kalau ada penyakit-penyakit mara bahaya atas bangsa kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada berita-berita menakutkan tentang sakit penyakit, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi akan aman dalam perlindungannya Tuhan yang ajaib. Darah Yesus memagari, membentengi anak-anak Tuhan di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Orang-orang yang kami kenal, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus, atau mereka mungkin sudah pergi meninggalkan Tuhan Yesus karena satu dan lain hal. Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami berdoa buat jiwa mereka. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Selamatkan mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka. Jamah hati mereka agar mereka berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Sehingga mereka dipulihkan, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat pagi hari ini Allah. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami memulai hari ini dan kami perkatakan hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari mujizat. Hari ini adalah hari pertolongan Tuhan. Hari ini adalah hari sukacita dan damai sejahtera. Dan hari ini adalah hari di mana kami melihat segala hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami percaya apa yang kami imani itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Yesus berperkara atas hidup kami dahsyat dan luar biasa. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu di rumah mereka, di rumahmu masing-masing. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang hari ini berjalan dalam berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Dan jadilah hamba Tuhan yang setia, tulus, dan siap berkorban. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan Yesus. Amin. Pastikan setiap kita menyadari, setiap kita adalah hamba Tuhan Yesus. Yang hidup kita berikan kepada Tuhan, yang hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, besok hari Jumat kita punya kebiasaan yang baik dalam komunitas doa pagi. Hari Jumat adalah hari di mana kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan sambil menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Karena itu pastikan besok pagi kita kembali dalam doa pagi di pagi harinya dan malam harinya. Dan sepanjang hari besok kita berpuasa untuk bergumul buat setiap apa yang menjadi pergumulan permasalahan kehidupan kita, memohon belas kasihan Tuhan. Dan malam harinya akan ada Breakthrough and Fasting Prayer jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Bagikan kembali doa pagi ini saudara, agar banyak umat Tuhan boleh menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.